kabar? Luar biasa. Selamat pagi yang bersuka cita. Puji Tuhan yang tidak mengurangi rasa hormat. Terima kasih buat Gembala, terima kasih Pak Gideon, buat Bapak Majelis yang mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Buat teman-teman pemain musik, ya kita pelayan Tuhan sama, baik di mimbar, di belakang penerima tamu semuanya sama. Kita nggak ada bedanya. Baik, saudara, ini pertama kalinya saya berbagi sesuatu di cabang dari gereja Kor dan juga Plaza THB. Saya nanti sebentar terus kemudian lanjut khotbah yang di Kornya. Saya percaya bahwa saudara semua orang datang berkumpul. Apa sih bedanya antara orang beribadah dengan orang ngalamin Tuhan? Saudara nggak usah tersinggung ya. Zaman sekarang itu banyak orang tiap minggu mereka beribadah, tapi belum tentu mereka ngalamin Tuhan. Ada sih orang yang tiap minggu mereka beribadah, tiap minggu beribadah gitu, tapi itu hidupnya tetap sama, nggak ada bedanya. Nah saudara, beribadah itu harus membuat hidup berubah. Pelajari dalam Alkitab, orang-orang yang ketemu dengan Tuhan pasti hidupnya berubah. Siapapun itu, you name it. Mulai dari Yakub, Abraham, siapa lagi Nuh, siapa lagi Daud, siapa lagi Samuel, siapa lagi Musa. Orang-orang yang ketemu Tuhan, tanda orang ketemu Tuhan itu satu saja, hidupnya berubah. Katakan amin. Nah, saudara datang di tempat ini, jangan begini, jangan minta berubahnya cuma isi kantong, rekening, terus kemudian ujung-ujungnya pada masalah berkat. Saya bukan pendeta yang anti berkat ya, saya nggak anti berkat. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati. Tapi jauh lebih penting saudara datang hari ini bukan cari berkatnya, tapi cari sang pemberi berkatnya. Itu yang paling penting. Karena belum tentu saudara diberkati, belum tentu hatimu setia dengan Tuhan. Saya tuh punya sahabat baik, dan kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara tidak akan pernah temukan dosanya Daud itu apa waktu Daud masih miskin. Saudara kasih tahu saya sama saya, dosanya Daud itu apa waktu dia masih miskin? Enggak ada dosanya Daud. Ketika Daud masih miskin, yang mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor, kesukaan Daud itu apa? Dia menyembah, dia mengembalakan kambing domba di padang penggembalaan sambil memuliakan Tuhan. Tapi coba saudara pelajari dalam Alkitab, ketika Daud sudah menjadi raja, ketika Daud sudah pakai mahkota, ketika Daud sudah pakai tongkat, bahasa saya bintangnya udah menyala, dia jadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Saya belajar sesuatu, berkat itu tidak salah. Kalau berkat itu cuma di kantong atau isi rekening, tapi berkat ternyata bisa merubah karakter seseorang. Kalau berkat itu bergerak dari kantong kemudian naik ke hati. Makanya banyak orang ini yang rusak bukan isi kantongnya, yang rusak adalah isi hatinya. Saudara datang hari ini jangan sibuk beresin isi kantong, tapi sibuklah untuk beresin isi hati. Karena yang paling penting yang Tuhan lihat bukan isi kantongmu, tapi isi hatimu. Katakan amin. Makanya buat saya tanda orang yang benar-benar mereka berjumpa dengan Tuhan, tandanya hidupnya berubah. Bukan kantongnya berubah, bukan rumahnya berubah. Kita itu kadang kalau jadi orang Kristen, ngelihat orang diberkati itu ketika rumahnya lebih besar. Coba, kita ngelihat orang diberkati itu ketika mobilnya lebih bagus. Kita ngelihat orang diberkati itu ketika rekeningnya bertambah. Kita ngelihat orang diberkati ketika fasilitasnya mewah. Itu bukan tanda orang diberkati. Ada orang yang diberkati kelihatannya dari sudut pandang yang kita lihat dengan mata, tapi kelakuannya jauh dari Tuhan. Makanya kalau saudara datang sama Tuhan, jangan pernah memperlakukan Tuhan itu sebagai Tuhan penjawab kebutuhan. Banyak orang Kristen kayak begitu. Banyak orang Kristen tuh tiap minggu kalau datang ke gereja nyari Tuhan itu sebagai penjawab kebutuhan. Sakit baru cari Tuhan, toko sepi baru cari Tuhan, rekening udah bawa belur, udah lemes baru cari Tuhan. Makanya saya nggak heran, Tuhan itu nggak ada bedanya sama Indomaret sama Alfamart. Dibutuhkan baru didatangin, kalau nggak dibutuhkan say goodbye. Nah mental itu mental orang Israel di padang gurun. Orang Israel di padang gurun itu ngelihat Tuhan itu cuma urusan perut. Saudara tahu nggak kenapa orang Israel tidak masuk dalam tanah perjanjian? Kenapa? Apakah mereka melakukan hal yang dursila, berzina, mabuk, mencuri, membunuh? Enggak. Orang Israel itu tidak masuk dalam tanah perjanjian itu karena satu faktor, masalah mulut. Apa yang dilakukan oleh mulut orang Israel? Suka menggerutu.
Ada orang yang begini dalam hidup. Ya dia mengukur hidupnya benar itu karena udah gak mabuk, udah gak main judi, tapi mulutnya ngegosip lah, menggerutu lah, ngomel lah, marah sama Tuhan. Nah orang Israel itu marah sama Tuhan gara-gara urusan perutnya itu tidak dijawab. Makanya mereka datang sama Musa. Musa, kami lapar. Musa, kami haus. Lebih baik kami ada di tanah Mesir daripada di padang gurun. Padahal mereka lupa, di Mesir mereka itu jadi budak. Mereka itu cuma ngomong gini, gak apa-apa kami diperbudak, yang penting kami gak lapar gitu. Ada banyak orang demi gak lapar rela diperbudak. Diperbudak apa? Waktu, tontonan, pekerjaan, hobi, pertemanan, apalagi duniawi. Ada banyak orang begitu karena takutnya cuma masalah perut. Makanya saya gak heran waktu Yesus buat mujizat dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang yang datang. Kenapa? Ya karena mental mereka memang mental perut. Nyari Yesus itu sampai kemudian ketika Yesus buat mujizat, mereka sorak teriak, mungkin haleluya, hosana, glory, semua dari situ. Tapi Yesus bilang sama mereka, sesungguhnya mereka datang kepadaku karena mereka kenyang. Saudara jangan datang ke Tuhan karena urusan ini, tapi datang ke Tuhan urusan ini. Makanya saya beri judul khotbah saya sederhana. Judulnya adalah hidup yang berbuah. Jangan cuma hidup yang diberkati, jangan. Diberkati tapi hidupnya gak berbuah. Semakin kaya tapi ninggalin anak dan istri. Banyak orang kayak begitu. Yang faktanya adalah ada banyak orang-orang yang karena berkat dulu gembelnya minta ampun, setia sama Tuhan, pelayanan, apalagi nyari Tuhan, doa puasa. Tapi begitu diberkati, Yesusnya hilang. Ya. Jadi ketika diberkati, Yesus sudah nggak ada. Adanya Suswati, Susuni, Susieni yang muncul. Ya, tapi di sini nggak ada. Semua di sini cinta Tuhan. Satu kali Yesus pulang ke kota. Kita buka Matius pasal 21. Saudara bersuka cita, katakan amin. Amin. Makanya dengan memperingati hari kenaikan ini, hidup kita mesti berbuah ya. Harus berbuah. Nah, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota. Sebentar. Zaman itu, pelayanan itu beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang itu ada mobil, ada Grab, ada motor ya. Makanya kalau sekarang ini zaman sekarang orang sakit sedikit, capek sedikit, pelayanan ngeluh. Saudara belum ngasih yang terbaik sama Tuhan. Pelayanan yang sejati, pelayanan yang benar itu, pelayanan yang berdasarkan bukan pada pemberian, tapi pada pengorbanan. Nah, beda antara pemberian dengan pengorbanan. Pemberian itu dilakukan karena kemampuan, tapi pengorbanan itu dilakukan dari ketidakmampuan, tapi mau dengan ketulusan untuk memberi sama Tuhan. Contoh, kalau saudara sehat, saudara melayani, semua orang juga bisa. Itu namanya pemberian. Tapi ketika saudara sakit, usahamu sedang hancur, apalagi ekonomimu sedang tidak baik-baik saja, saudara tetap memilih setia melayani Tuhan, itu namanya pengorbanan, korban. Makanya saudara kalau datang hari ini, jangan cuma memberi pemberian, tapi beri korban sama Tuhan. Korban itu biasanya begini, sesuatu yang agak sedikit menyakitkan, tapi menyukakan hati Tuhan. Makanya pelayanan yang paling keren adalah pelayanan yang banyak orang gak mau, tapi saudara melayani. Gitu. Kalau pelayanan jemaat 5.000, 10.000, semua orang suka. Kalau pelayanan ada makan-makan, semua orang suka. Doa semalam suntuk, makan-makan, daging babi panggang semuanya. Semua orang suka. Tapi pelayanan di pedalaman, ngurusin anak-anak yang kelaparan. Nah itu pelayanan yang namanya pengorbanan. Itu yang saya lakukan sama istri. Kami bangun sekolah untuk 119 anak-anak di Sorong, Papua, di daerah namanya Pokoda. Karena kami percaya bahwa kami harus melakukan pelayanan yang kami sebut dengan istilah pengorbanan. Nah, ketika Yesus kembali ke kota, berarti hari itu fasilitas pelayanan nggak ada, nggak seperti sekarang. Sekarang ini kita pelayanan, saya khotbah di gedung yang enak, di Max One ada AC, ada LCD, apalagi semua serba enak. Ya karena saking enaknya kadang orang ke gereja itu bukan lagi ibadah, tapi tidur. Saking enaknya. Ya saking enaknya sih. Jadi datang beribadah kok bukan bergereja, bukan beribadah, tapi tidur. Saking enaknya. Nah, hari itu Yesus kembali ke kota dalam keadaan lelah dan capek. Makanya kalau pelayanan lelah dan capek itu keren. Itu namanya korban. Ya? Nah, ketika dia pulang ke kota, dia ini habis pelayanan. Ketika dia sampai ke kota, itu jalan kaki loh, lu bayangin. Nah, saudara, nanti hari Rabu saya akan pimpin rombongan ke Israel. Itu ada sekitar 25 orang yang akan saya pimpin. Itu seminggu lebih kami ke Israel.
Ya, satu kali saudara berdoa bisa ke Israel ya, sama saya juga boleh. Nah, kalau saudara di Israel itu dari satu kota ke kota itu jaraknya, waduh, itu kalau bahasanya itu jalan sampai mampus. Bener, itu dari satu ke kota itu sudah terjal, apalagi banyak kerikil, lembah, apalagi jalannya panas yang minta ampun, kalau malam dingin yang minta ampun. Itu emang capek. Jadi saya bisa bayangkan kalau kita jalan di seputaran Bethlehem aja, kita bisa capek. Saya nggak bisa mikir gimana waktu Yesus zaman itu. Dia jalan di tempat-tempat terjal dengan batu demi memenangkan jiwa, demi bawa orang ngerti mendengar kabar baik. Nah, hari itu Yesus capek. Tidak hanya capek, dia lapar. Nah, ketika Yesus lapar, Alkitab mencatat ketika dia pulang ke kota sehabis pelayanan, Yesus merasa apa saudara? Lapar. Banyak kondisi zaman sekarang itu lapar. Saudara, saya kalau ngomongin tentang lapar tidak hanya secara fisik laparnya, tapi zaman sekarang ada banyak kondisi lapar. Kadang keluarga lapar juga. Lapar apa? Lapar akan perhatian. Bapak nggak berfungsi untuk memperhatikan anak. Istri nggak berfungsi untuk melayani suami. Makanya saya nggak heran perceraian di mana-mana. Kenapa? Karena lapar akan pemulihan. Ada banyak orang nggak bisa dimenangkan. Berdoanya cuma kencang, Tuhan menangkan Bekasi. Tapi lapar akan perbuatan, lapar akan kepedulian. Gereja nggak boleh begitu. Gereja itu harus menjawab kebutuhan orang. Gereja itu harus memberi rasa kenyang. Jangan sampai orang datang jadi lapar. Karena kalau orang lapar pasti lemes. Nah, hari itu Yesus lapar. Waktu Yesus lapar, ayat berikutnya bisa ditampilkan 19. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Ketika Yesus lapar, dia lihat, wih, pohon ara. Pertanyaan saya, apa sih yang ada di benak Yesus? Ekspektasi Yesus itu apa ketika dia lapar? Pasti ada buah, ada makanan, ya kan? Jadi ketika Yesus lapar, dia lihat pohon, udah lemes Pak, udah lemes. Ketika dia udah lemes, dia lihat, wih, pohon ara. Kayak kita zaman itu nggak ada nasi padang, sederhana nggak ada, Seth. Itu dari satu kota ke kota. Jangan ngomongin, oh kotanya kayak Bekasi Pak ya, kayak Jakarta Pak. Enggak. Kota zaman itu disebut kota itu kayak kampung. Tapi udah kayak kota itu. Jadi ketika Yesus lapar, dia lihat satu pohon. Begitu dia lihat satu pohon, yang ada di ekspektasi Yesus adalah makanan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia datengin pohon itu. Ketika dia datengin pohon itu, tetapi ia tidak mendapat apa-apa. Saudara tahu nggak, orang yang paling berbahaya itu orang apa? Lapar. Orang Pak kalau lapar Pak bisa ngamuk, bisa marah, gampang tersinggung kan? Bener gak sih? Makanya gini loh, kalau suamimu baru pulang dari kerja, lu jangan marah-marahin suami lu. Kasih makan dulu baru dimarahin. Gitu. Ini suami udah capek kerja ini, makan juga belum, udah diomelin. Makanya meja juga dibanting gitu. Yang salah bukan suaminya, yang salah adalah perempuannya. Emang dari dulu sampai sekarang perempuan itu selalu salah. Ya, saya nggak bermaksud ngomongin perempuan ya. Dosa pertama kali itu dilakukan oleh perempuan. Bu, nggak usah tersinggung Bu. Emang perempuan itu kalah di mulut? Bener loh. Dosa pertama kali itu masuk karena siapa? Hawa. Hawa itu perempuan, makanya Bu, hati-hati dengan mulut. Beneran. Perempuan itu maaf ya. Perempuan itu maaf. Lebih suka memakai mulutnya dan aktif. Dan sebenarnya perempuan itu nggak perlu olahraga, karena dengan mulutnya tiap hari dia berolahraga. Nah, ketika Yesus dia lapar, dia lihat satu pohon namanya pohon ara. Dia nggak dapatin apa-apa di pohon ara. Coba yang dilakukan Yesus apa? Katanya kepada pohon itu, Yesus nggak pakai bang bingbung, nggak pakai. Yesus nggak bilang, kenapa ya kamu nggak berbuah ya? Kamu dosamu apa yang nggak berbuah? Enggak.
Orang kalau lapar, dia apa adanya. Ketika Yesus lapar, dia dapati pohon ara itu tidak ada buahnya. Langsung disikat sama Yesus. Yesus bilang begini, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan lagi berbuah selama-lamanya. Waduh. Terus, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Gini, Yesus itu cuma ngomong gini, sorry ya, kau itu mengecewakan. Tahu gak saudara, benih yang terbaik yang ditanam Tuhan buat dunia ini apa? Saya dan saudara. Tapi jangan sampai kita jadi benih, kita bertumbuh jadi pohon. Besar pohonnya, rindang daunnya, tapi gak ada buahnya. Gak usah tersinggung ya para kaum gereja ya. GBI, GPDI, JPCC itu pohon. Kitalah orang-orangnya. Pertanyaannya, ada buahnya gak sih? Makanya ketika Yesus lapar, dia dapati pohon ara tidak berbuah, dia marah. Sampai kemudian dia kutuk pohon itu jadi kering. Ada banyak orang yang tiap minggu datang ke gereja, buahnya nggak ada, rohaninya kering, hidupnya juga kering. Saudara tahu nggak? Orang yang kering nggak ada kehidupan di dalamnya. Nggak tahu kenapa, lihat wajahnya kering gitu, lihat hidupnya juga kering gitu. Sampai orang itu kalau tanya, kenal nggak itu? Nggak tahu itu siapa tuh. Tetangga di sebelah nggak tahu itu siapa tuh. Terus doa kita di kamar apa? Tuhan menangkan dunia ini, menangkan kota Bekasi. Maaf ya, pada akhirnya bukan doamu, tapi kelakuan hidupmu itu jauh lebih penting daripada kata-kata doamu. Doa itu bukan hanya ucapan kata-kata, tapi doa itu tindakan yang nyata. Nah, ketika Yesus lapar, dia dapati pohon ara itu. Pohon ara itu tidak berbuah, makanya penting begini. Jadi Kristen yang begini, berbuah supaya hidupmu dinikmati oleh Tuhan. Makanya di Israel, saudara, itu ada dua tempat yang sangat terkenal sebagai tempat wisata. Kalau setiap saya bawa rombongan ke Israel, bisa ditampilkan nggak? Yang satu namanya Danau Galilea, yang satu namanya Laut Mati. Itu ada petanya, sampai saya siapkan petanya. Saudara perhatikan ini. Itu Jordan River, itu ada di tengah-tengah, itu mengalir. Jadi itu bukan ke atas, bukan ke bawah, tapi petanya begitu. Jadi kalau dikesampingin, itu jadi dari Sungai Yordan itu mengalir ke Danau Galilea. Terus yang ke sampingnya mengalir ke Laut Mati. Tapi saudara, antara Danau Galilea, Sea of Galilee, dan Dead Sea sama Laut Mati itu berbeda banget. Padahal tahu gak saudara? Laut Mati dan Danau Galilea itu dapat aliran air itu sama dari Sungai Yordan. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa dua tempat ini dapat air yang sama, sumber airnya sama, tapi yang satu di Danau Galilea itu banyak kehidupan. Danau Galilea itu ada ikan yang terkenal, namanya ikan Petrus. Bahasa Indonesianya keren, ikan mujair. Loh iya, sejenis tilapia. Jadi ada jemaat, Pak, nanti kita di Danau Galilea apa Pak? Kita makan ikan Petrus bu. Haleluya, seolah-olah makan ikan Petrus rohani dan surga itu. Enggak begitu makan lah, Pak. Kok ikan mujair Pak? Ya emang ikan mujair, tilapia. Pertanyaan saya sederhana, dapat airnya sama dari Sungai Yordan. Tapi kenapa di Danau Galilea banyak kehidupan, rumputnya subur, banyak pohon, tapi di Laut Mati gak ada kehidupan? Aneh kan? Airnya sama loh. Jangan-jangan ada orang Kristen yang modelnya kayak begini, Tuhannya sih sama, dapat khotbahnya sama, ibadahnya sama, tempatnya sama, tapi rohaninya ada yang kayak Danau Galilea penuh dengan kehidupan. Orang suka ada di situ, membawa jawaban. Tapi ada orang yang Kristennya juga kayak Laut Mati, melihat aja males kita. Ada orang Kristen yang hidupnya dilihat aja males gitu. Ada loh. Dan saya pernah temukan. Ini saya cerita ya, saudara jangan tersinggung lah. Saudara ini belajar jadi Kristen yang dewasa. Makanannya itu nggak cuma bubur mulu. Orang dewasa itu makanannya steak gitu loh. Makan bubur terus.
Orang yang makan bubur itu dalam satu keadaan, Pak. Jangan tersinggung. Orang dewasa itu makan bubur dalam satu keadaan ketika sakit. Jadi kalau saudara suka makan bubur terus, mungkin rohanimu lagi sakit. Sedikit-sedikit diomongin yang keras gak suka. Pendetanya masih muda, kurang ajar, itu udah nampar-nampar gua. Pak, gak ada ketersinggungan. Yang ada adalah pertobatan. Ya. Nah, apa sih yang membedakan antara Laut Mati dengan Danau Galilea? Padahal airnya sama. Ternyata begini. Di Laut Mati itu ada air. Di Danau Galilea juga ada air. Tapi air di Danau Galilea itu mengandung oksigen tinggi untuk bisa memenuhi kebutuhan dari tumbuh-tumbuhan di sampingnya, dari pohon-pohon di sampingnya, dan ikan bisa betah dan hidup di dalamnya. Tapi di Laut Mati ada airnya, tapi kandungan garamnya tinggi. Sampai kemudian yang paling lucunya adalah begini. Laut Mati itu ada airnya, tapi pinggir-pinggirnya Laut Mati semuanya kering dan gersang. Aneh kan? Saya mau tanya nih saudara, biasanya di satu tempat kalau ada airnya, di sampingnya apa? Subur, ya kan? Tapi ini aneh nih sama Laut Mati. Ada air, tapi di sampingnya gersang. Biasa kalau ada air dimanapun, kalau ada air pasti di sampingnya ada rumput, di sampingnya pasti ada pohon, di dalamnya kalau nggak ada ikan minimal ada katak kodok. Tapi di Laut Mati nggak ada kehidupan. Tahu nggak saudara? Jawabannya apa? Sederhana jawabannya. Ternyata air di Laut Mati kandungan garamnya sangat tinggi. Dan air di Laut Mati itu dataran yang paling rendah di bumi. Jadi air yang ditampung itu tidak bisa lagi dibagikan. Jadi dia tampung untuk dirinya sendiri, gak bisa dibagikan buat orang lain. Nah, banyak orang Kristen kayak begitu, gak berbuah karena semuanya dinikmati sendiri. Jadi Kristen yang egois, jadi Kristen yang tamak, jadi Kristen yang mementingkan diri, dia gak mau berbagi buat orang lain. Karena kandungan garamnya terlalu tinggi, ikan gak bisa hidup. Terus di sebelah kanan kirinya gersang. Jangan tersinggung ya. Saudara percaya bahwa kita adalah garam dunia? Percaya. Tapi kalau saudara kebanyakan garam dan tidak pernah bisa dibagikan, saudara akan menimbulkan kematian buat orang lain. Gak usah tersinggung. Makanya garam itu jangan disimpan. Garam itu difungsikan. Garam itu digunakan. Pohon itu jangan sampai kering tidak berbuah, tapi pohon itu harus berbuah. Makanya saudara nih pagi ini, jadi Kristen yang berbuah. Makanya cek hidup saudara. Pada akhirnya, tindakan hidupmu jauh lebih penting daripada pengakuan hidupmu. Orang di luar sana gak peduli saudara ngomong Yesus. Orang di luar sana butuh hidupmu yang memuliakan Yesus. Tapi kita jadi orang Kristen, kita sibuk dengan pengakuan. Bahkan maaf ya, hidup kita tidak jadi jawaban, tapi hidup kita malah jadi pertanyaan. Kristen itu harus jadi jawaban buat orang lain, bukan jadi pertanyaan. Jangan sampai orang ketemu sama kita, Kristen kok gitu? Nanya lagi, pertanyaan lagi. Katanya Kristen, kok kelakuannya kayak begitu? Berumah tangga kok kayak begitu? Jadi suami kok kayak begitu? Anaknya kok kayak begitu? Suaminya kok kayak begitu? Istrinya kok kayak begitu? Kelakuannya kok kayak begitu? Bisnisnya kayak begitu? Kristen itu jangan jadi pertanyaan, tapi Kristen itu harus jadi jawaban. Makanya saudara jadi jawaban buat orang lain, saudara-saudara. Saya paham banget kalau orang lapar itu bisa marah. Dan tahu nggak saudara? Jangan sampai buat Yesus lapar atas hidup saudara, karena saudara nggak ada buahnya. Ya, saya berdoa, mari jadi Kristen yang berbuah. Oleh kanan kiri bilang ini, ayo kita berbuah. Bisa ditampilkan satu pohon, sebentar lagi saya selesai. Makanya ini saudara, tidak peduli akarmu, tidak peduli dengan pohonmu, tidak perlu dengan daun, tidak peduli. Pada akhirnya buahmu itu jauh lebih penting. Nah, satu kali Yesus pun marah lagi. Itu jarang banget Yesus marah. Yesus itu marah, saya lihat
Kalau saya baca itu mungkin 2-3 kali ya. Salah satunya dia lempar kursi-kursi di bayi cuci itu, yang jadi tempat penukar uang, jadi pedagang sarang penyamu. Dia bilang, rumahku adalah rumah doa. Kenapa Yesus marah? Karena rumahnya yang harusnya jadi rumah doa, tapi jadi rumah dagang. Banyak orang Kristen juga gitu, menjadikan gereja jadi tempat dagang. Tempat dagang apa? Aku datang dapat apa ya? Kalau aku nggak dapat apa-apa, sudah aku nggak mau ngasih ke Tuhan lah gitu. Saudara, kadang orang itu mengukur gitu. Kalau aku pelayanan, aku dapat apa ya? Kalau aku nggak dapat apa-apa, aku nggak usah pelayanan gitu. Saudara, kalau saudara melayani, saudara akan bergerak dengan ketulusan, bukan bergerak karena pemberian. Ya, saudara dalam hidup itu jangan bergerak karena pemberian, bergeraklah karena ketulusan. Itu semua cuma bonus. Nah, satu kali Yesus marah. Dia marah di dalam Matius pasal 7 ayat ke-21, 22, 23. Langsung aja ayat 22. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Sebentar. Ini kalimat ini dilakukan setiap minggu sama orang gereja. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Saya, pemain musik, ini semua worship leader, kita pasti tadi di depan ini yang kita teriak adalah Tuhan, Tuhan. Tapi Alkitab mencatat begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Keren ya? Bernubuat demi namamu. Banyak kan sekarang jemaat suka dinubuatin kan? Ada loh jemaat yang datang ke saya, Pak Pendeta tolong nubuatin saya. Nubuatin itu bukan karena permintaan, nubuatan itu karena suara Tuhan. Saya itu bergerak dengan karunia nubuatan. Tapi kalau Tuhan dorong saya untuk bernubuat, saya akan bernubuat. Tapi nubuatnya bukan request, itu namanya dukun. Ada orang yang minta dinubuatin, Pak, doakan saya dong Pak, Pak nubuatin saya dong Pak, supaya saya bisa ke Amerika. Itu bukan nubuatan, itu lo buat sayang. Ya, itu lo minta. Nah zaman sekarang itu juga aneh Pak. Orang itu suka dinubuatin, apalagi hubungannya sama kantong dan masa depan. Gitu. Coba, nubuatan yang kita suka apa nih? Ini pasti jemaat suka juga nih. Bu, saya ngerasa Bu, Tuhan kasih nubuatan nih. Ibu nanti Bu, ya bulan depan Ibu akan ke Amerika Bu. Ibu bulan depan nih, Ibu akan punya rumah, bisa beli mobil 3 Bu. Orang suka gitu. Tapi coba nubuatannya, Bu, Ibu ini ya, minggu ini Bu, Ibu itu harus bertobat dari cara ngegosip dan suka ngomong Bu. Orang nggak suka. Makanya begini ya, nubuatan yang benar bukan membawa orang pada berkat Tuhan, tapi membawa orang pada pertobatan. Itu nubuatan benar. Nah, celakanya ada banyak orang suka nubuatannya kalau ngenain telinga, tapi kalau ngiris telinga nggak suka. Pada akhirnya pendeta yang laku itu pendeta yang nyenengin mereka, bukan pendeta yang membawa pertobatan buat hidup mereka. Makanya saya mau jadi hamba Tuhan yang nggak nyenengin jemaat, nyenengin Tuhan aja, ya kan? Karena saya ini hambanya Tuhan, bukan hamba setiap jemaat. Suka nggak suka silahkan. Yang jelas saya mau nyenengin Tuhan, bukan nyenengin jemaat. Terus, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat. Yang kedua, mengusir setan. Kira-kira kalau dia ngomong Tuhan aku mengusir setan demi namamu, berarti berhasil nggak ngusir setannya? Berhasil dong. Dia berani ngomong sama Yesus. Terus, dan mengadakan banyak mujizat demi, ini keren nih. Mujizatnya nggak cuma satu, banyak. Jadi orang ini ngomong sama Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Oke. Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Oke. Bukankah aku melakukan banyak mujizat demi namamu? Cuma anehnya begini. 23. Ini serem. 23. Matius 7 23. Ada 23? Ada nggak 23? Kalau nggak bisa ditampilkan aja pakai itu. Pakai Matius 7 ayat ke-23. Nah yang paling serem adalah ketika orang ini ngomong Tuhan aku udah pelayanan kayak gitu. Aku harus belajar buat Tuhan. Aku singer loh, aku pemain musik loh Tuhan. Aku udah setia sama Tuhan. Terus tiba-tiba Matius 7 ayat ke-23 bisa ditampilkan? Bisa? Nah pada waktu itulah apa saudara? Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa saudara? Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini buat saya ini, saya agak bingung nih dengan kalimat ini. Pembuat kejahatan. Ini berkali-kali nih, saya mulai coba ngerti maksud Tuhan pembuat kejahatan apa. Pertanyaan saya, emang mereka membunuh? Enggak. Mereka mencuri? Enggak. Mereka berzina? Enggak. Tapi kenapa Yesus bilang, hanyalah kamu sekalian pembuat, kira-kira kejahatannya mereka apa?
Pertanyaan saya sederhana. Gak apa-apa kita ditampar-tampar dikit ya. Minimal kita bangun dan sadar. Pertanyaan saya, kejahatan mereka apa? Gak ada bu, gak ada kata kau tinggi hati. Gak ada. Oke, belajar dikit ya pagi. Masih ada waktu dikit ya Pak. Pertanyaan saya, kejahatan apa yang mereka buat? Bisa tampilkan lagi nggak ayat ke-22? Saya yakin setelah pulang dari sini saudara mulai, oh iya ternyata aku salah ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. 22 misalnya 22 dulu. Ini yang di belakang biasa kalau lama itu biasa masih belum nikah dan jomblo. Sudah nikah Pak? Hah? Sebelah? Pantes. Belum, biasa suka lama. Karena laki-laki itu begitu masih jomblo dan jadi bapak beda Pak. Kayak saya nih, dulu waktu saya masih jomblo Pak Gideon. Ya masih, ya udah lagi gimana ya, sudah nanti masa depan. Udah gimana kerja ya, kerja pelan santai aja di sini dimati. Sekarang Pak, kerja harus keras. Begitu anak, susu, begitu. Cepet gitu, biasa gitu. Respon setelah menikah cepet, nggak apa-apa cepet. Salah satu membuat orang bertobat adalah cepatlah menikah. Cuma ada isu gini Pak, untuk merasakan surga dan neraka juga menikahlah. Gitu. Kalau mau merasakan surga Pak, menikahlah dengan orang yang tepat, yang dari Tuhan. Tapi kalau saudara kayak ngerasa gimana pernikahannya kayak neraka Pak, ya mungkin itu dosa dan salahmu. Dia kan bilang begini, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, ya kan? 23, ya. Kaki 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Pertanyaannya kan dua itu. Yang pertama, aku tidak pernah kenal kamu. Loh, kan tadi kan ayatnya bilang, kami kan mengusir setan demi namamu. Kami menyembuhkan orang demi namamu. Kami mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tapi kok Tuhan bilang begini, aku tidak kenal kamu. Lucu gak? Jadi kalau saya bisa simpulkan begini, ternyata dalam pelayanan ada banyak orang yang memakai nama Tuhan, tapi sebenarnya tidak dikenal oleh Tuhan. Jangan-jangan kita jadi Kristen ini memakai nama Tuhan, tapi sebenarnya tidak dikenal oleh Tuhan. Marah nggak kira-kira? Orang pakai nama kita demi keuntungannya, tapi kita nggak kenal sama mereka. Marah nggak? Marah. Contoh, tiba-tiba makan, ada tagihan. Pak, mau bayar nih. Ada tagihan. Loh, atas nama saya Pak. Bapak yang mesti bayar Pak. Loh, saya nggak makan kok. Loh, orang di sebelah Pak, dia bilang Pak, tagihannya ini sama Bapak. Saya nggak kenal. Saya komplain dong, saya marah dong. Siapa ini orangnya? Gua nggak kenal pakai nama gua lagi. Gitu kan? Nah persis kayak itu, ini orang-orang ini. Dia pakai nama Tuhan, tapi nggak dikenal Tuhan. Dan celakanya ini banyak orang Kristen pakai atas nama rohani, tapi sebenarnya hidupnya nggak berbuah. Makanya tahu nggak saudara, Kristen yang paling benar itu bukan di gereja. Kristen yang paling benar itu di keluarga, di bisnis, dan di tempat kerja. Gak usah ngomong pengikut Yesus. Kalau saudara cuma heboh di gereja, tapi di luar di kantor datang paling telat, pulang paling cepat, doanya diberkati berlimpah-limpah. Saudara di gereja, mulutmu bisa teriak hosana dan haleluya, tapi kamu maki anak dan istrimu di rumah. Kalau saudara mau tahu tentang saya, jangan di mimbar sini. Tanya sama istri saya, tanya sama mbak di rumah. Jangan sampai begini, saya khotbah, istri saya di bawah begini. Ngomong doang nih bocah nih. Jangan sampai saya pelayanan, sebenarnya kering. Orang bilang begini, hidupnya jadi omongan. Pinter banget. Zaman sekarang itu banyak orang jago mimbar, tapi nggak jago hidup. Jago banget di mimbar, tapi urusan hidup bawa bener. Makanya gini, Yesus bilang, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekali lagi saya tanya, mereka melakukan kejahatan apa? Nggak tertulis loh kejahatannya mereka. Tapi kenapa Yesus bilang, kamu sekalian pembuat kejahatan?
Mau tahu nggak jahatnya mereka apa? Matius 7 ayat ke-21 sampai 23 itu kan muncul karena ada ayat sebelumnya, ayat ke-20. Ini loh jahatnya mereka. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi gini, mereka ngomong, aku sudah ngusir setan, aku sudah pelayanan. Buat Yesus nggak penting. Kenapa? Dari buahmu itu kamu akan dikenal siapa kamu. Jadi bukan dari pelayananmu. Alkitab tidak ucap bukan dari pelayananmu, tapi dari buahnya lah kamu akan mengenal siapa mereka. Jangan jadi pohon yang ngaku gini, aku durian. Aku durian yang paling enak. Tapi buahnya mangga. Makanya Kristen bukan pengakuan, tapi Kristen itu kehidupan. Ya. Jangan sampai Yesus marah. Lu udah jadi satu pohon tapi gak berbuah. Kita berbuahlah. Ya. Saudara, kalau saudara berbuah, yang pertama menikmati buahmu bukan orang yang paling jauh, tapi keluargamu. Itu yang bisa menikmati buahmu. Dan maaf ya, kalau hidupmu berbuah, kita bisa memberikan rasa kenyang kepada mereka yang lapar. Dan kalau hidupmu berbuah, dimanapun kamu berada, orang akan cari kamu. Kalau hidupmu berbuah, orang yang jauh pun akan cari kamu. Kalau kamu berbuah, orang yang gak kenal Tuhan pun pasti akan cari kamu. Kenapa? Karena mereka mau untuk makan buahnya. Tadi sumber berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kita syukur buat kasih berkati.